warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini kelihatan namanya ini, alhamdulillah. Baik. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Bang, kabarnya Pak Ustaz? Sehat Pak, alhamdulillah. Ada 18 orang ini hari ini, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahullah, kita buka pertemuan kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Durusullah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang mudhaf wa mudhafun ilaih, ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Sebentar. Baik. Saya akan review kembali murojaah tentang konsep atau kaidah dari mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Mudhafun itu adalah benda yang disandarkan. Sandarkan itu artinya ya bisa difahami dimiliki atau benda yang merupakan bagian dari benda berikutnya, ya, mudhaf. Kemudian mudhafun ilaih artinya benda yang menjadi sandaran, ya. Jadi ada benda yang disandarkan, ada benda yang dijadikan sandaran. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya mudhaf wa mudhafun ilaih itu contohnya misalnya pintu rumah. Pintu rumah. Ini dua kata, tapi dia menjadi satu. Dua kata yang menggambarkan satu benda. Pintu rumah itu bendanya satu atau dua? Satu kan, pintu. Ya, tapi pintu yang ada di rumah, pintu rumah. Gitu. Nah, pintu menjadi mudhaf. Kemudian rumah menjadi mudhafun ilaih. Contohnya lagi misalnya anak paman, anaknya paman. Anaknya paman ini dua kata, tapi menunjuk kepada satu orang, yaitu anaknya paman. Mungkin namanya Hamid, mungkin namanya Muhammad, mungkin namanya Khalid. Ya, kita tidak sedang menunjuk pamannya, kita sedang menunjuk anak paman. Ya, jadi dalam kata anak paman ini orangnya adalah satu orang. Ya, ini dua kata yang menunjukkan kepada satu. Gitu. Ya, contoh lagi misalnya kunci mobil. Ya, kunci mobil. Ini dua kata, tapi menunjuk kepada satu benda, yaitu kunci. Ya, kunci apa? Kunci mobil. Ya, mobil ini adalah yang disandarkan. Ya, jadi menjadi mudhafun ilaihnya. Ya, jadi demikian. Itu ilustrasinya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ya tadi mudhaf adalah benda yang disandarkan, kemudian mudhafun ilaih adalah benda yang menjadi sandarannya. Ya. Nah, kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih sederhana. Yang pertama, kata pertamanya itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh ma'rifah, tidak boleh pakai alif lam. Ya. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh pakai alif lam. Ya. Kenapa? Karena mudhaf ini ya dia masih umum. Dia baru jelas setelah disandarkan kepada mudhafun ilaih, ya. Jadi kata pertamanya tidak boleh tanwin dan tidak boleh memakai alif lam ma'rifah. Ya. Maka contoh di sini misalnya kitabun Muhammadun, mudhafnya adalah kitabu. Dia tidak boleh memakai alif lam, tidak boleh al-kitabu, dan tidak boleh pula memakai tanwin, tidak boleh juga kitabun. Ya. Kemudian mudhafun ilaihnya, ya, yang dijadikan sandarannya, itu harus kata yang ma'rifah,
Kata yang ma'rifah di sini bisa jadi nama orang. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu kata yang memang sudah jelas. Ya, sudah jelas merujuk kepada siapa? Ya. Bisa jadi nama orang seperti Muhammad, Hamid, Abbas, Setiawan, Budi, dan seterusnya. Atau bisa juga ya nama benda tapi yang diberi imbuhan alif lam ma'rifah sehingga dia menjadi isim ma'rifah, isim yang sudah jelas diketahui benda itu yang mana baik oleh pembicaranya maupun oleh pendengarnya. Ya. Jadi kata yang kedua harus ma'rifah dan dia harus berharokat kasrah. Ya. Karenanya sekali lagi contoh bagi mudhaf wa mudhafun ilaih, misalnya di sini kitabu Muhammadin, kemudian qalamu Hamidin, baitu Abbasin, ghurfatu Aliyin, daftaru Sa'idin, mindilu Yasirin, ya, qamisu Ammarin, sariru Khalidin. Perhatikan kata pertamanya tidak boleh alif lam, tidak boleh juga tanwin. Kata keduanya harus ma'rifah dan harus kasroh. Kasroten, tanwin, kalau dia tidak pakai alif lam. Kalau dia nama orang kan tidak boleh kita tambah-tambahin alif lam sendirian gitu ya. Ya, nama Muhammad tidak boleh diberi tambah alif lam. Al-Muhammad tidak boleh. Ya, tapi memang ada beberapa nama yang pakai alif lam. Contohnya siapa? Al-Hasan. Ya. Al-Husain itu pakai alif lam itu ya. Jadi tidak boleh dihilangkan alif lamnya. Nah, demikian juga ya kalau dia bukan nama orang ya, maka ditambah alif lam. Maktabul mudarrisi, miftahul baiti, dukanut tajiri, baitul muhandisi, ismul waladi, kitabullahi, bintut tabibi, miftahus sayyarati. Demikian. Ini mudah-mudahan difahami ya. Jadi mudhaf wa mudhafun ilaih ini adalah dua kata yang menunjuk kepada satu benda atau satu orang ya. Nah, dua kata tersebut, kata pertama tadi disebut mudhaf ya, kata kedua disebut mudhafun ilaih. Kata pertamanya itu tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh juga pakai tanwin ya. Dia nakiroh, dia belum definitif dan dia akan menjadi ma'rifah ya ketika ya dia disandarkan kepada kata yang kedua, kepada mudhafun ilaih ya. Baik. Ini mudah-mudahan bisa difahami. Sekarang kita langsung masuk ke tamrin as-sadis, ke latihan ke-6 ya. Tugasnya adalah sahih tarkibatit taliyati. Sahih ya, perbaiki tarkibat susunan at-taliyah berikut ini ya. Ini ada kalimat yang keliru. Ada kalimat yang keliru, ada kata yang keliru, harus diperbaiki. Ya, di 6 kata, 6 kalimat, maaf, ya 6 kalimat. Yang 6 kalimat ini adalah mudhaf wa mudhafun ilaih, tapi dia keliru. Ya. Kelirunya di mana? Ya, kita ingat kembali tadi kaidahnya, mudhaf tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, ya. Sedangkan mudhafun ilaih dia harus kasrah. Ya. Saya beri contoh. Kata yang pertama, al-qalamut talibi. Al-qalamut talibi. Apa kekeliruan di sini? Kekeliruannya adalah mudhafnya memakai alif lam. Mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Ya. Sehingga yang benar adalah qalamut talibi. Baik. Sekarang saya minta Pak Kohar siap hadir. Nah, Hadir. Pak Kohar nomor 2 Pak Kohar. Babus sayyaratu. Sahih. Perbaiki. Babus sayyarati. Masya Allah, mumtaz. Babus sayyarati. Apa artinya babus sayyarah? Pintu mobil. Pintu mobil. Alhamdulillah. Berikutnya, Pak Kurniawan. Hal anta hadir? Nah, Pak Kurniawan. Siap, nomor 3. Bintu Hamidun. Sahih, perbaiki. Bintu Hamidin.
Bintu Hamidin. Masya Allah. Bintu. Mumtaz. Bintu Hamidin. Terjemahkan Pak. Anak perempuan Hamid. Anak perempuannya Hamid. Nah. Silakan berikutnya Pak Asrul. Pak Asrul siap? Rasulullahi. Naam, Rasulullahi. Apa yang keliru di sini tadi? Yang keliru mudhafnya memakai alif lam ya, dihilangkan alif lamnya ya menjadi Rasulullahi. Apa artinya, Pak? Pak Asrul? Rasulullahi artinya? Utusan Allah. Utusan Allah. Masya Allah. Mumtaz. Baik. Berikutnya Pak Arya Sakti. Siap? Siap, Ustaz. Naam. Ismul walada. Ismil waladi. A'id diulang, Pak. Ismil waladi. Ismul waladi. Ismil waladi, maaf. Nah, mudhafnya tetap dhammah ya. Mudhafnya tetap dhammah ya, dia kembali ke asal. Dia tetap dhammah kecuali di depannya ada huruf jar. Misalnya huruf jarnya fi atau ala atau bi misalnya. Ya, jadi fi ismil waladi. Ismul waladi. Apa artinya, Pak? Ismul waladi. Nama anak itu. Nama anak laki-laki. Laki-laki itu. Baik. Ahsanta, mumtaz. Berikutnya Bu Rahma. Hal anti hadirah? Rahma Khawla Isyana. Ya, Ustaz. Baik. Hayya. Jarrib. Dicoba. Ibnun al-mudarrisi. Yang benar seperti apa? Ibnul Mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Sudah benar. Benar, ahsanti. Benar. Apa artinya, Pak? Abu Ibnul Mudarrisi? Bapak. Anaknya mudarris. Anaknya mudarris. Afwan lupa. Ustaz. Al-mudarris. Naam, al-mudarris guru ya. Ini ya. Guru ya, pengajar. Pengajar. Ya. Anak laki-lakinya guru. Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Rahma. Baik. Jadi demikian ya. Kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih ini harus terus-menerus kita perhatikan, kita ulang-ulangi. Dan mudhaf wa mudhafun ilaih ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Nanti kita akan temukan banyak sekali contoh kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih ini di dalam Al-Quran. Dan jangan sampai salah kita membaca harakatnya. Demikian. Ini selesai kita bahas soal mudhaf wa mudhafun ilaih. Apa ada pertanyaan? Hal ladaika soal tentang mudhaf wa mudhafun ilaih? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Mudah-mudahan difahami ya, sudah paham semua. Kalau sudah paham semua, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini kita diperkenalkan dengan harfun nida. Apa itu harfun nida? Huruf panggilan. Huruf panggilan. Ya, silakan di on mic semuanya. Kita akan baca sama-sama. Mikrofonnya di on semua. Kita baca sama-sama. Istami'u thumma karriru. Dengarkan kemudian ikuti. Muhammadun. 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 Ya Muhammadu. Ya Muhammad. Ustadzun. Ustadzun. Ya Ustadzu. Ya Ustaz. Kan belakangnya tidak boleh tanwin ya.
Khalidun. 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 Ya Khalidu. Ya Khalidun. Waladun. Waladun. Ya waladu. Ya waladu. waladu. Nah, ya. Silakan di off mic dulu. Saya akan jelaskan. Di sini kita belajar tentang harfun nida, huruf panggilan, ya, untuk laki-laki. Ya, huruf panggilan untuk laki-laki dulu, ya. Yaitu huruf ya. Ya, ya ini artinya wahai. Hai, wahai. Ya. Apabila satu kata diawali dengan huruf nida, harfun nida ya, maka kata tersebut tidak boleh tanwin. Ya, baik itu katanya adalah nama orang atau nama profesi, ya, tidak boleh tanwin. Muhammadun ya Muhammadu. Ustadzun ya Ustadzu. Khalidun ya Khalidu. Ammarun ya Ammaru. Hamidun ya Hamidu. Mudarrisun ya Mudarrisu. Mudirun ya Mudiru. Waladun ya Waladu. Demikian. Tidak boleh tanwin. Ya, mudah-mudahan difahami. Kita akan coba tes. Silakan saya minta Pak Riza. Pak Riza hadir. Naam. Hadir. Baik, Pak Riza silakan. Coba dibaca 3 kata. Silakan. Ya Ali. Ya Aliyu. Naam. Kemudian Ya Abbasu. ya Abbas. Kata ketiga. Ya La. Tidak ada ya-nya ini. Saiha. Syaikhun. Oh, Saihu. Syaikhun. Syaihu. Pakai tanwin, Pak. Syaikhun. Oh, Saikhun. Ya. Kalau tidak ada alif lamnya berarti dia tanwin. Syaikhun. Naam. Terima kasih Pak Riza. Berikutnya Pak Robi. Pak Robi hadir. Hadir Ustadz. Nah, Pak Robi 3 kata lagi. Ya syaihu. Ya syaihu. Kemudian Ya rojulu. ya rojulu. Kemudian Ya siru. nah, ini kata yang menjebak ini sebetulnya. Ini yang benar adalah yasirun. Pakai tanwin, yasirun. Pakai tanwin kenapa? Karena ini nama orang Yasir ya. Jadi ya-nya bukan harfun nida ya. Jadi dia memang nama orangnya Yasir, Yasirun. Baik. Ya syaihu, ya rojulu, yasirun. Baik. Terima kasih Pak Robi. Berikutnya Pak Sindu. Pak Sindu hadir. Nah, Pak Sindu 3 kata berikutnya. Oke, Ustaz. Siap. Nah, Stein. Ya siru. Oh. Ya, yang ini ya. Ya ammaru ya. Betul. Ya ammaru. Ya ammaru. Kemudian Dukturu. Dukturun. Nah, ahsanta. Dukturun. Kemudian Ya dukturu. ya dukturu. Masya Allah. Mumtaz. Ya ammaru. Dukturun. Ya dukturu. Alhamdulillah. Ahsanta Pak Sindu. Nah, jadi demikian. Kalau ada harfun nida, dia tidak boleh tanwin ya, tidak boleh tanwin. Baik. Pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang pertanyaan milik siapa ini. Milik siapa ini? Karena ini ada kaitannya dengan mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Karena bicara tentang kepemilikan itu adalah bicara tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Maka kita akan belajar soal pertanyaan milik siapa ini. Kita perhatikan bagian ke-8. Iqra'il mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila as-suwar at-taliyati. Iqra', bacalah
al-mithal al-ati, contoh berikut ini, thumma kawwin as'ilatan mithlahu. Kemudian buatlah pertanyaan seperti pada contoh, musyiran, dengan merujuk ila surati taliyah, kepada gambar berikut ini. Di sini ada gambar kitab, ada gambar buku. Kita buat pertanyaan dengan buku, dengan gambar buku ini. Bentuk pertanyaannya adalah kitabu man hadza? Kitabu man hadza? Buku siapa ini? Gitu ya. Kemudian sini ada gambar berikutnya. Gambar apa ini? Gambar pulpen. Apa pulpen bahasa Arabnya? Qalamun. Kita buat pertanyaan seperti di atas. Qalamu man hadza? Demikian ya. Qalamu man hadza? Baik. Silakan on mic semuanya. Biar rame ya. Kita lihat gambar berikutnya. Gambar apa ini, Bapak Ibu? Qamisun. Nah, qamisun. Kita buat pertanyaan. Qamisun. Qamisu man hadza? Man hadza? hadza? Man Masya hadza? Allah. Mumtaz. Qamisu man hadza? Nanti jawabannya bagaimana? Jawabannya pakai mudhaf wa mudhafun ilaih. Hadza qamisu Hamidin, misalnya ya kan. Hadza qamisu Hamidin. Ini bajunya Hamid. Berikutnya gambar apa ini, Bapak Ibu? Baitun. 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 Nah, kita buat pertanyaan. Baitun. Baitu. Baitu man hadza? Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Baitu man haza? Rumah siapa ini? Jawabannya hadza baitul darsi. Misalnya, hadza baitul darsi. Hadza bait Muhammad. Yang berikutnya, yang akhir. Gambar apa ini? Sarirun. Sarirun. Buat pertanyaan. Sariru man hadza? Masya Allah. Sariru man hadza? Kasur siapa ini? Nah, kita jawab ini kasurnya murid misalnya. Hadza sarirut talibi. Benar. Hadza sarirut talibi. Ini kasurnya siswa, murid. Siswa. Baik. Barakallahu fikum. Silakan di off mic lagi. Jadi demikian kita sudah bisa membuat pertanyaan menanyakan tentang kepemilikan, ya. Jadi kitab siapa ini? Kitabu man hadza, ya. Gelas siapa ini? Gelas bahasa Arabnya kubun, ya. Kubu man hadza. Atau yang sudah kita kenal tadi pertanyaan apa? Kata-katanya misalnya tas. Tas siapa ini? Haqibatu man hadza. Ya. Pulpen, pulpen sudah tadi ya. Mobil, sayyaratu man hadhihi, bukan hadza ya. Sayyaratu man hadhihi, ya. Mobil siapa ini, ya. Kemudian anak siapa ini, ya. Waladu man hadza, ya, anak laki-lakinya siapa ini, ya. Baik. Demikian ya, itu pertanyaan tentang kepemilikan. Nah, ini bagian ke-9 tentang kata ismun dan kata ibnun yang kemarin sudah saya jelaskan, ya. Bahwa kata ismun itu sebetulnya dia tidak memiliki harokat kasrah di depannya. Demikian juga kata ibnun, dia tidak memiliki harokat kasrah di depannya, tidak memiliki harokat kasrah di alifnya. Akan tetapi dia diberi tambahan kasroh apabila kata tersebut ada di depan kalimat. Apabila kata tersebut ada di depan kalimat, diberi tambahan kasroh supaya mudah membacanya. Karena kalau tidak ada tambahan kasroh, membacanya sulit. Sulit membacanya, maka diberi tambahan kasroh. Ismul waladi Muhammadun. Ya.
ismul waladi Muhammadun. Kalau dia di tengah, tidak dibaca lagi kasrohnya. Wasmul binti Zainab. Ya. Demikian juga kata Ibnun seperti itu. Kalau di depan dia diberi harokat kasrah, Ibnu Khalidin fil madrasati. Kalau di tengah dia tidak dibaca lagi kasrahnya. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Nah, fahimtum? Bisa difahami? Bisa ya, insyaallah. Baik. Sekarang kita on mic, kita baca sama-sama. Istami'u, thumma kariru. Dengarkan, kemudian ikuti. Ismun. Ismun. Nah. Ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Wasmul binti Zainab. Nah, ya perhatikan ya, tidak boleh dibaca wa ismu, tapi wasmu. Kata berikutnya, ismul mudarrisi Hamidun. Ya. Masya Allah. Masmul mudiri. Nah, ya masmul mudiri, siapa namanya kepala sekolah? Berikutnya Ibnun. Ibnun, ya. Ibnun anak laki-laki ya. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ibnu Khalidin mudarrisati. Madrasati. Bukan mudarrisah. Madrasati. Nah, ya. Madrasah mana madrasah? Sekolah. Universitas. Sekolah. Universitas Jamiah. Madrasah sudah jadi bahasa Indonesia. Baik, kita ulang. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ya. Ibnu Khalidin fil madrasati. Nah, Khalidin ya, pakai tanwin ya. Pakai tanwin nama orang. Nah, kita ulang. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Nah, wabnu, tidak boleh wa ibnu. Ibnul mudarrisi fil fasli. Ibnul mudarrisi fil fasli. Nah, aina ibnul mudiri. Masya Allah, mumtaz. Aina ibnul mudiri. Nah, silakan di off mic dulu. Saya minta Bu Suharti. Bu Suharti. Siap, Ustadz. Nah, silakan dibaca, Bu. Kalimat pertama. Ismul waladi Muhammadun wa ismul salah tadi itu. Wasmul binti Zainabu. Nah, wasmul binti Zainabu. Apa artinya, Bu? Ismul waladi Muhammadun. Nama anak laki-laki itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainab. Zainab, Masya Allah. Ahsanti, mumtazah. Berikutnya Bu Sulistiani. Hadirah. Hadir Pak Ustadz. Nah, silakan Bu Sulistiani. Kalimat kedua. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Nah, apa artinya Bu? Nama guru itu Hamid. Nah. Siapa nama kepala sekolah? Masya Allah, mumtazah. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Taufik Surya Herlambang. Hal anta hadir? Naam, tafadhal, iqra. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ah.
Fil jami'ati. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Terjem, silakan terjemahkan. Anak Khalid. Anak Khalid. Anaknya Khalid. Anaknya Khalid di sekolah. Dan anaknya Hamid di universitas. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Teni. Pak Teni, hadir. Pak Teni hadir? Ya, hadir Ustaz. Nah, silakan Pak Teni. Dibaca kalimat keempat. Ibnu mudarrisi fi fasli. Fil fasli. Nah, aina ibnul keliru, mudiri. Aina ibnul I-nya tidak boleh dibaca. Dia di tengah kan? Aina benu. Oh ya. Aina ibnul mudiri. Nah, ya. Aina benul mudiri. Nah, silakan diterjemahkan terjem min fadlik. Ibnu mudarrisi anaknya guru di dalam anaknya guru di dalam kelas. Betul. Aina di mana? Di mana anaknya direktur. Masya Allah. Anak kepala sekolah. Betul. Di mana anaknya direktur atau anaknya kepala sekolah? Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Teni. Alhamdulillah. Nah itu tadi ya kata ismu dan kata ibnu ya. Kata ismu dan kata ibnu dia sebetulnya tidak memiliki harokat kasrah di depan. Nah tidak memiliki harokat kasrah. Tapi kalau dia di depan diberi tambahan harokat kasrah. Kalau dia di tengah tidak diberi tambahan harokat kasrah lagi. Ya, insya Allah difahami ya. Difahami semua. Kalau difahami kita latihan lagi. Ini ada 6 kalimat. 6 kalimat sudah gundul semua. Tinggal diberi harokat, dibaca dan kemudian diterjemahkan. Berikutnya Pak Unang. Tafadhal Pak Unang. Nomor 1. Jarrib. Coba. Iqra. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Iraqi. Nah. Wabanu Hamidin fil Hindi. Masya Allah. Wabanu Hamidin fil Hindi. Terjem min fadlik. Anak laki-lakinya Muhammad di Irak. Dan anak laki-lakinya Hamid di India. Di India, Masya Allah. Mumtaz. Ahsanta. Terima kasih Pak Unang ya. Berikutnya Pak Yutoto. Pak Yutoto nomor 2. Tafadhal. Kharaja ibnul tabibi minal baiti. Naam, kharaja ibnut tabibi minal baiti. Apa artinya, Pak? Anaknya dokter keluar dari rumah. Anak dokter keluar dari rumah. Masya Allah. Ini mumtaz. Benar sekali ya. Jadi untuk penerjemahannya, kalau dalam bahasa Indonesia, maka subjeknya di depan. Ya. Ibnu Tabibi itu kan subjeknya, pelakunya. Ibnu Tabibi, anaknya dokter, kharaja, keluar, minal baiti, dari rumah. Nah, mumtaz. Barakallahu fik. Berikutnya kita naik lagi ke atas. Pak Agus Rukmana. Hal anta hadir? Hadir, Tad. Nah, Pak Agus, silakan. Nomor 3, Raqmus Tsalits. Zahabab nut tajiri ila diulang lagi. Zahabab nut tajiri ila sauki. Ila suqi. Nah, ila suqi. Zahabab nut tajiri ila suqi. Apa makna? Apa artinya? Laki-lakinya pedagang. Zahabab tuh pergi ke suq, pasar. Oh, pasar. Nah, ya, anak laki-lakinya pedagang pergi ke pasar. Masya Allah, mumtaz. Terima kasih. Berikutnya Pak Ari Arfianto.
Jarib, coba. Iqra nomor 4. Ya Ustaz. Nah. Ismul muhandisi Faisalun. Nah. Wasmut tabibi Mas'udun. Nah, wasmut tabibi Mas'udun. Masya Allah, mumtaz. Terjemahkan. Nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Pak Berlin, silakan. Nomor berikutnya, nomor 5. Masmur rajuli. Nah, masmur rajuli. Apa artinya, Pak? Apa nama anak laki-laki itu? Rajul, laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa, maaf. Apa nama? Biasanya, nah betul. Apa nama laki-laki dewasa itu? Apa nama laki-laki? Biasanya diterjemahkan kalau masmu itu diterjemahkan siapa nama. Ya. Siapa nama ya. Memang ma itu artinya apa, tapi kalau terkait nama biasanya terjemah enak ya dalam bahasa Indonesia menjadi siapa nama. Karena kita nggak pernah tanya apa nama, padahal dalam bahasa Inggris what is your name kan, apa namamu. Tapi terjemahnya siapa namamu gitu. Sama bahasa Arab juga begitu. Kenapa nggak pakai man? Iya. Man is. Karena yang kita tanya adalah ismu. Ismu itu adalah nama benda. Ya kan, ismu. Apa nama? Yang ditanya kan nama. Nama itu benda, bukan orang. Cuma dalam bahasa Indonesia saja yang keliru itu. Siapa namamu? Nama itu padahal bukan orang. Jadi pertanyaannya adalah apa, bukan siapa. Tapi kalau siapa kamu, kamu itu orang. Siapa kamu? Tapi kalau nama kan benda dia. Apa namamu? Harusnya begitu ditanyanya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris juga demikian kan? What is your name? Apa namamu? Bukan siapa namamu, bukan who is your name gitu. Demikian juga dalam bahasa Arab. Masmur rajuli, apa nama laki-laki? Tidak ditanya man ismur rajuli. Karena yang ditanya adalah ismunya, bukan rajulnya. Demikian Pak ya? Nah, baik. Kita lanjut. Pak Daeng Iskandar. Silakan. Nomor yang terakhir, nomor 6. Ibnu man anta? Naam. Ana ibnul waziri. Masya Allah, mumtaz. Ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Apa artinya, Pak? Anaknya siapa kamu? Betul. Saya anaknya Pak Menteri. Masya Allah, saya anaknya Pak Menteri ya. Ana ibnul waziri. Baik, mumtaz. Nah, Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, ini latihan yang terakhir ini menjadi PR kita. Silakan nanti dikerjakan di rumah, diberi harokat dan kemudian diterjemahkan. Diperhatikan 2 kaidah. Pertama kaidah idhofah, kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Karena di sini ada mudhaf wa mudhafun ilaih semuanya. Mana yang harokatnya dhammah, mana yang harokatnya kasrah, diperhatikan. Mana yang pakai tanwin, mana yang tidak. Ya. Kemudian yang kedua, diperhatikan pula kaidah penulisan ibnun dan ismun. Kalau ibnun di depan dia diberi harokat kasrah. Kalau ibnun di tengah atau ismun di tengah, maka dia tidak boleh diberi harokat tambahan kasrah. Ya. Jadi ini menjadi latihan kita. Ya. Kemudian perhatikan juga kalau ada min, ila, ada huruf jar, maka sesudahnya juga harokat kasrah. Ini memang butuh pembiasaan saja, butuh butuh latihan. Baik. Terakhir di bab 5 ini ada al-kalimatul jadidah, ada kata-kata yang baru pada bab ini yang sudah kita pelajari. Ada kita baca sama-sama. Silakan kita on mic semuanya, silakan. Kita baca sama-sama kata-kata yang baru, mufradat yang baru pada pelajaran ini adalah ar-rasulu. Iqra'u. Ar-rasulu. Apa artinya ar-rasulu? Utusan. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Naam, al-Ka'batu. Apa artinya al-Ka'batu? Ka'bah. Al-ismu. 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 Apa artinya al-ismu?
Nama. Al-ibnu. 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 Apa artinya al-ibnu? Anak laki-laki. laki-laki. Mohon diperhatikan ini al-ismu dan al-ibnu juga boleh dibacanya alismu. Alismu atau alibnu. Apa bedanya? Kalau tadi kita baca i-nya itu di hamzah ini. Al-ismu. Boleh juga dibaca alismu. Baca i-nya di lam. Alis atau alibnu. Nah, ini khusus untuk ismu dan ibnu. Kalau tambah alif lam, dia boleh dibaca alismu, alis, bukan al-ismu. Di alismu atau alibnu. 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 Nah, Al-ismu. berikutnya al-ammu. Al-ammu. Apa artinya al-ammu? Paman. Paman. Nah, paman dari ayah. Baik. Om. Pak Ali. Al-khalu. Al-khalu. Nah, al-khalu. Apa artinya al-khalu? Paman dari ibu. Paman dari ibu. Baik, berikutnya kita baca sama-sama. Al-haqibatu. Ayo. Al-haqibatu. Nah, al-haqibatu artinya Tas. tas. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Artinya apa? Mobil. Asy-syari'u. Asy-syari'u. Apa artinya asy-syari'u? Jalan. Jalan raya. Ya. Kemudian mughlaqun. Mughlaqun. Apa artinya mughlaqun? Lakun. Terkunci atau tertutup. Nah. Kemudian tahta. Di bawah. Apa artinya tahta? Di bawah. Kemudian hunaka. Hunaka. Apa artinya hunaka? Di sana. Di sana. Kemudian al-muhandisu. Al-muhandis. Nah, al-muhandis, apa artinya al-muhandis? Insinyur. Baik. Nah, itulah kata-kata baru yang kita pelajari di bab ini. Silakan. Ya. Nah, terakhir di sini ada penjelasan penegasan kembali apa yang kita pelajari di bab ini. Kita belajar tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih ini terdiri dari dua kata yang menunjuk kepada satu benda. Ya. Kata pertama sayyaratu, ini contoh untuk mudhaf. Kata kedua al-mudarrisi, ini contoh untuk mudhafun ilaih. Ya. Mudhaf tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh juga tanwin. Sedangkan mudhafun ilaih dia harus ma'rifah. Apakah itu nama orang atau benda yang memakai alif lam, ya. Dan dia harus berharokat kasrah, ya. Jadi ini contoh untuk mudhafun wa mudhaf ilaih sayyaratul mudarrisi. Baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mohon pertimbangan ini. Kita masih ada waktu 8 menit. Apakah kita akan lanjut ke bab berikutnya atau cukup dulu? Lanjut, Ustaz. Lanjut. Masya Allah. Lanjut ya. Kita lanjut. Kita masuk ad-darsus sadis. Pelajaran ke-6. Perhatikan, saya akan baca terlebih dahulu. Ya. Pelajaran ke-6 ini. Perhatikan, dengarkan. Hadhihi. Hadza ibnu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidan muhandisatun?
La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Hadhihi mikwat. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Ad-darajatu Anasin hadhihi? La, hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha fammun. Hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Baik. Sekarang silakan di on-mic seluruhnya, kita akan baca sama-sama. Kita belajar kata hadhihi. Hadhihi artinya adalah ini untuk benda yang berjenis perempuan. Ya. Maka kita akan belajar ada beberapa benda yang dianggap berjenis perempuan. Kita baca sama-sama. Istami'u tsumma karriru, dengarkan kemudian ikuti. Hadhihi. Hadhihi. Kita ulang sekali lagi. Yang semangat, Pak. Hadhihi. Hadhihi. Nah. Hadza ibnu Hamidin. Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Nah. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidan muhandisatun? Ahiya aidan muhandisatun. La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Ya. Hadhihi mikwatun. Liman hadhihi? Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Ad-darajatu Anasin hadhihi? La, hadhihi darajatu Ammarin. La, hadhihi darajatu Ammarin.
Ammarin, nama orang ya. Ulang. La hadhihi darajatu Ammarin. Ayo. La hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Wadarajatin wadarajatu ya, bukan darajati ya. Wadarajatu Anasin qadimatun. Diulang. Wadarajatu Anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun. Wa hadhihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadza anfun. Wa hadza fammun. Hadhihi udhunun. Wa hadhihi ainun. Wa hadhihi yadun. Wa hadhihi rijlun. Masya Allah, mumtaz. Baik, silakan di off mic dulu. Saya minta mungkin 1-2 orang ya. Saya minta Pak Eka Yogatama hadir. Nah, baik, Pak Eka silakan dicoba dibaca. Dibaca fakrah ula ya, paragraf pertama. Silakan Pak Eka. Haza ibnu Hamidin wa hazihi bintu Yasirin. Apa artinya, Pak? Ini anak lelaki Hamid dan ini anak perempuan Yasirin. Betul. Lanjut, Pak. Ibnu Hamidi jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Naam. Apa artinya, Pak? Coba. Anak lelaki Hamid jalisun duduk. Duduk. Nah, ini lihat gambar ya, duduk ya. Kemudian wa bintu. Dan anak perempuan Yasir berdiri. Masya Allah, mumtaz. Pak Eka, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Pak Helmi, silakan. Man hazihi. Betul, apa artinya? Siapa ini? Berikutnya. Hazihi uhtul muhandisi. Apa artinya? Ini saudara perempuan. Ini saudara perempuan insinyur. Betul, ini saudara perempuannya insinyur. Kemudian? Ahia aidon muhandisatun. Masya Allah, ahsanta. Ma mana a? Apa artinya a? Apakah? Dia. Dia. Aidon juga insinyur. Muhandisatun insinyur perempuan ya.
Sama seperti muslimun, muslimatun, mukminun, mukminatun. Nah, ini muhandisun, muhandisatun. Apakah dia juga insinyur perempuan? Jawabannya? La. Hiya tabibatun. Nah. Dia dokter perempuan. Betul. Tidak, dia seorang dokter perempuan. Lihat ini gambarnya, ini sedang merawat anak. Baik, terima kasih Pak Helmi. Berikutnya Pak Herianto. Silakan Pak Herianto. Iqra. Iya, Ustaz. Sayyaratun man hazihi. Sayyaratu. Ini mudhaf. Sayyaratu. Nggak boleh tanwin. Sayyaratu man hazihi. Hazihi sayyaratul mudiri. Nah, apa artinya? Mobil siapa ini? Betul. Ini mobil mudir apa? Direktur atau kepala sekolah? Direktur. Oh ya. Ini mobil kepala sekolah. Betul. Ini mobilnya kepala sekolah. Alhamdulillah. Ahsanta. Berikutnya Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Hadir Ustaz. Silakan. Iqra. Ma hadhihi. Betul. Hadhihi mikwatun. Nah, apa artinya? Apa ini? Ini setrika ya? Ya betul, ini setrika ya. Lanjutannya Pak, masih ada Pak. Liman hadhihi. Hadhihi lidin. Betul. Apa artinya Pak? Liman milik siapa? Milik siapa ini? Ini milik Khalid. Betul, Masya Allah. Ahsanta. Ini milik Khalid. Masya Allah. Mumtaz. Terima kasih Pak Iwan. Berikutnya Pak Kohar. Pak Kohar, ista'id. Siap? Ya Ustaz. Baik. Iqra. Tafaddal. Ad-darajatu anasin hadhihi. Apa artinya Pak? Darajah. Ini darajah. Sepeda siapa ini? La. Ma mana A? Apa artinya A? Apakah? Apakah sepeda Anas ini? Nah, apakah sepedanya Anas ini? Apakah sepedanya Anas ini? La. Hadhihi darajatu Ammarin. Tidak. Ini sepedanya Ammar. Nah, lanjutannya? Hadhihi jadidatun. Ini baru. Sepeda ini baru. Lanjutannya? Wadarrajatu anasin qadimatun. Artinya? Dan ini sepeda. Dan sepeda Anas. Dan sepeda Anas qadimatun lawannya jadidatun. Oh, dan Anas lama. Masya Allah. Dan sepedanya Anas lama. Masya Allah. Mumtaz. Terima kasih Pak Kohar. Berikutnya Pak Kurniawan. Silakan Pak Kurniawan. Siap Ustaz. Naam. Tafadhal, iqra. Hadihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Nah, ini pakai tasydid di sini ya. Hiya jamilatun jiddan. Nah. Apa artinya Pak? Hadihi ini? Ini saat itu apa Ustaz? Ini jam tangan. Nah, ini jam tangannya siapa? Ini jam tangan Ali. Hiya dia. Dia Jamilah. Asalnya jamilun karena ini perempuan jadi jamilatun. Apa artinya jamilun? Indah. Nah, dia indah atau bagus, jiddan sekali. Sekali di sini maksudnya sangat itu. Dia bagus banget gitu. Dia bagus sekali. Dia indah sekali. Nah, hadhihi sa'atu aliyin, ini jamnya Ali. Hiya jamilatun jiddan. Dia bagus banget. Masya Allah. Terima kasih Pak Kurniawan.
Berikutnya Pak Asrul. Siap Ustaz. Silakan Pak Asrul. Hadhihi milqatun. Mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qadrun. Qidrun, laisa qadrun. Wa hadhihi qidrun. Nah. Al mil'aqat tu al mil'aqatu fil qadri. Qidri. Fil qidri. Nah, hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ma mana? Coba diterjemahkan. Ini Pak. Ini gambarnya, Pak. Ini gambarnya apa ini? Ini gambar sendok. Apa ini, Ustaz? Sendok, Pak. Sendok. Centong sendok. Ini panci. Ayo, Pak. Ini centong dan ini panci. Panci. Nah, sendok di dalam panci. Masya Allah, mumtaz, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Asrul. Berikutnya Pak Muhadi nggak pernah saya minta nih. Pak Muhadi boleh Pak Muhadi? Baik Ustaz. Iqra Pak Muhadi. Hadihi baqaratul falahi. Apa artinya, Pak? Sapi petani. Ini sapinya milik petani. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Terima kasih Pak Muhadi. Berikutnya Pak Arya Sakti. Haza anfun wa haza fammun. Apa artinya? Ini hidung dan ini bibir. Mulut. Dan ini mulut. Masya Allah. Terima kasih. Berikutnya Pak Yusuf. Silakan. Pak Yusuf. Hadir. Lama. Pak Bu. Hadir. Silakan Pak Yusuf. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Apa artinya? Ini telinga dan ini mata. Ini telinga dan ini mata. Terakhir Bu Rahma. Silakan. Ya. Wa Silakan. hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Apa artinya? Ini tangan dan ini kaki. Masya Allah, mumtaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Waktu kita habis ya. Jadi PR kita ini lumayan panjang ini. Apa namanya? Yang pertama tadi PR kita bagian kelima akhir ya, halaman 32. Silakan ini diberi harokat dan kemudian diterjemahkan. Kemudian PR kita berikutnya, boleh tidak kalau saya beri PR agak panjang kali ini? Saya minta menerjemahkan saja, tidak perlu ditulis ulang, ya, cukup diterjemahkan, ya, diterjemahkan hiwar berikut ini, ya, percakapan berikut ini, ya, sampai halaman 35, ya, yang tadi sudah kita baca sama-sama. Ya, silakan diterjemahkan saja, silakan diterjemahkan. Kalau mau ditulis ulang, itu lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi, ya. Taib. Jadi ini kita mulai belajar soal isim yang muannats, isim yang perempuan. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah akan saya jelaskan apa saja tanda-tanda dari isim yang muannats. Ya, tanda-tanda dari isim yang perempuan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat pada kita untuk terus belajar bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa sunnah, bahasanya kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pagi hari ini aktivitas kita seluruhnya. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.